Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan lanjutan dari pelatihan tingkat lanjutan modul yang kedua. Jadi di modul kedua ini akan membahas tentang cara membuat daftar isi dan footnote di aplikasi Microsoft Word. Kita mulai dengan cara membuat footnote atau catatan kaki di Microsoft Word. Jadi catatan kaki atau footnotes itu digunakan untuk menjelaskan sebuah kata atau sebuah paragraf yang kurang umum yang ada di masyarakat sehingga butuh penjelasan lebih rinci, dibuatlah catatan kaki. Misalnya saja ini ada jumlah hasil panen ubi cilembu. Anggap saja ubi cilembu ini banyak orang yang tidak tahu sehingga tidak umum di masyarakat sehingga harus dijelaskan lebih detail sehingga orang tahu, oh ubi cilembu itu adalah ini. Nah, cara membuat untuk catatan kaki itu pertama kita blok yang ingin kita buat catatan kakinya, terus kita klik footnote, reference, di tab reference, kita klik reference, terus klik footnote. Terus kita pilih footnote, terus ini number formatnya terserah, teman-teman mau pilih yang mana, pilih yang angka saja, terus kita klik insert. Maka dia akan muncul seperti ini. Misalnya ubi cilembu. Ubi cilembu adalah ubi yang sangat manis, mengandung cairan seperti madu, misalnya seperti itu. Nah, begitulah untuk membuat footnotes. Penjelasan untuk membuat footnotes. Ada juga endnotes. Endnotes itu dia akan muncul nanti di akhir halaman ini. Kita tinggal pilih yang ini. Terus kita tinggal pilih insert saja. Nah, tapi kita skip saja itu. Kita lanjut ke cara membuat daftar isi. Cara membuat daftar isi itu dengan cara otomatis. Tentunya kita harus membuat dengan pengaturan heading. Saya sudah jelaskan pengaturan heading itu di modul yang pertama, modul pelatihan tingkat lanjutan modul yang pertama di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa menonton video itu sebelumnya. Saya akan sedikit mengulas apa yang sudah saya jelaskan. Jadi kita harus mengatur headingnya. Kalau judul kita gunakan heading 1. Kalau subbab seperti ini kita gunakan heading 2. Kalau subbab di dalam subbab kita gunakan heading 3. Seperti ini ada subbab di dalam subbab. Kita gunakan heading 3. Ini gunakan heading 2. Seperti juga dengan bab-bab selanjutnya. Judulnya kita gunakan heading 1. Misalnya di sini ada subbab 1.2.1 mengenai misalnya definisi bunga rafflesia. Nah, terus kita gunakan heading 2. Kita hapus. Itu juga dengan seterusnya ini bab 3 judulnya kita gunakan heading 1. Misalnya di sini 1.3. Maaf 3.1 lokasi penelitian. Terus kita blok gunakan heading 3. Heading 2 maksudnya. Heading 2. Terus apabila ada bab di dalam subbab, ada subbab di dalam subbab misalnya 3.1.1 misalnya lokasi misalnya. Kita blok terus pakai heading 3. Nah, setelah itu untuk setelah subbab bab sudah kita gunakan heading dalam penulisannya, nanti kita tinggal klik reference. Terus ini misalnya kita buat di halaman paling atas. Kita klik tadi kita untuk membuat daftar isi. Kalau headingnya sudah dibuat semua, kita tinggal klik reference. Terus pilih ini table of contents. Terus pilih ini. Maka secara otomatis dia akan membuat
daftar isi seperti ini. Tinggal kita sesuaikan yang ini, misalnya judulnya daftar isi. Nah, jadi untuk semua yang sudah kita gunakan headingnya tadi, itu semuanya akan langsung muncul seperti ini. Nah, nanti teman-teman untuk membuat daftar isinya itu tinggal sesuaikan saja apakah bab-bab apa saja, subbab-subbab apa saja yang ingin dimasukkan. Tinggal digunakan heading, nanti tinggal gunakan reference, table of content, maka secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan untuk modul yang kedua tingkat lanjut. Pelatihan tingkat lanjut modul yang kedua ini, semoga videonya bermanfaat. Maaf jika ada yang salah penjelasan, silakan ditanyakan jika ada yang bingung di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.